Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi di channel berkebun saya. Video kali ini saya mau memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara saya membasmi hama bekicot ini di area pekarangan rumah saya, yang tentunya sangat-sangat mengganggu, apalagi di musim hujan seperti ini. Banyak banget bekicot yang berkeliaran. Jadi setiap pagi itu saya selalu sidak keliling pekarangan rumah untuk mencari si hama bekicot ini ya teman-teman. Kalau enggak, semua sayuran apalagi yang masih muda atau yang baru disemai itu bisa habis semuanya. Jadi dulu itu untuk membasmi hama bekicot ini biasanya saya menggunakan garam kasar dan saya taburi di area dekat tanaman ya teman-teman. Tapi sepertinya itu percuma kalau di musim hujan, karena malamnya saya taburin tapi paginya garamnya sudah larut terkena air hujan dan sudah hilang. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil bekicot ini satu persatu ya, dengan cara manual ya. Saya kumpulin. Meskipun agak ribet ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, namanya juga kita berkebun secara organik dan hama itu pasti ada di setiap musim. Jadi memang butuh perjuangan yang ekstra kalau musim hujan itu hamanya bekicot seperti ini. Jadi kita harus rajin-rajin, setiap pagi kita cek di kebun kita dan kita ambilin satu persatu. Nah, di tempat inilah bekicot saya kumpulin teman-teman. Jadi ini tuh seperti bak air ya, wadah air gitu yang ada tutupnya, lumayan gedean sih supaya muat banyak. Dan tentunya setiap hari saya kasih makan juga dari sisa-sisa sampah sayuran. Selain saya buat kompos, saya bagi dua, sisanya juga saya kasih makan ke bekicot ini. Ataupun kalau ada sayuran yang daunnya sudah menguning, saya petikin, saya kasih ke bekicot. Dan ini tutupnya saya kasih lubang ya teman-teman, di samping-samping sini juga saya kasih lubang supaya ada ventilasi udaranya biar bekicotnya nggak mati tentunya. Oke teman-teman, kita sudahi saja ya membahas si bekicot tadi. Sekarang saya mau ngajakin teman-teman buat panen si bunga telang. Kalau di musim hujan seperti ini, bunga telang ini bunganya lebih besar-besar loh teman-teman. Jadi beda sekali ya kalau saat musim kemarau yang agak kecilan bunganya. Jadi dengan kata lain, si bunga telang ini sangat menyukai air ya. Dan si bunga telang ini jangan lupa ya teman-teman buat dipanen setiap hari. Soalnya kalau nggak dipanen itu pasti jadi polong seperti ini. Kalau sudah terdapat polong di pohonnya, nanti produksi bunganya akan menurun dan bahkan nggak ada bunganya sama sekali ya teman-teman. Karena pohonnya itu fokus untuk pematangan biji atau untuk membuat polongnya itu kering ya seperti ini. Jadi kalau teman-teman berencana pengen mematangkan bijinya atau mengeringkan polongnya seperti ini buat bibit, mungkin teman-teman bisa nyisain 2 atau 3 polong ya di pohonnya, dan yang lainnya jangan lupa dipangkas aja supaya produksi bunganya itu setiap hari terus ada. Inilah hasil panenan bunga telang hari ini. Biasanya saya jadiin es campur jeruk nipis
Atau mungkin kalau teman-teman suka yang hangat-hangat bisa dijadiin teh, dicampur jeruk nipis juga biar lebih segar. Ataupun bisa langsung dimakan atau dijadiin lalapan ya teman-teman. Hari ini saya memutuskan untuk mencabut saja tanaman bawang merah saya, karena memang saya lihat tumbuhnya itu enggak begitu baik ya teman-teman, dikarenakan musim hujan. Jadi umbinya itu banyak yang busuk dan pertumbuhannya itu enggak bisa maksimal. Ya sudah, nggak apa-apa, ini saya cabutin aja, nanti kita pilih-pilih yang bagus, nanti kita jemur, yang jelek-jelek kita masukin kompos aja ya. Mungkin baiknya kita tanam bawang merahnya itu di saat musim kemarau ya teman-teman, karena memang si bawang merah ini nggak kuat dengan curah hujan yang sangat tinggi, rawan sekali busuk. Jadi mungkin memang kesalahan saya menanam bawang merah di saat musim hujan seperti ini. Padahal dulu itu waktu musim kemarau saya berhasil menanamnya sampai panen. Jadi saya itu nggak sabar, akhirnya ya di musim hujan seperti ini saya nekat tanam si bawang merah ini. Berkebun itu juga suatu pembelajaran ya teman-teman. Dari sini saya mendapatkan ilmu dari pengalaman yang saya dapat sendiri. Kalau si bawang merah ini lebih bagus dan cocok itu ditanam di saat musim kemarau. Sekarang kita beralih lihat ke tanaman cabai keriting ini ya. Ini sudah ada beberapa yang merah, langsung kita panen aja. Tanaman cabai keriting ini saya tanam dari biji bekas masak ya teman-teman dulu. Jadi bibitnya itu maksud saya benih itu tidak beli, saya ambil dari sisa masak, saya sama gitu aja. Dan awalnya ini sebenarnya ada beberapa polybag, cuman memang sudah lama sekali, sudah berbulan-bulan, yang lainnya itu sudah pada nggak sehat. Tinggal yang satu ini sama yang saya tanam langsung di tanah. Nah, ini tanaman cabai keriting saya yang langsung saya tanam di tanah. Ini umurnya juga sama seperti yang di polybag tadi. Kalau nggak salah kira-kira sudah 6 atau 7 bulanan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekali ini produksi cabenya masih lumayan banyak dan masih bagus. Lumayan besar-besar ya teman-teman. Ya meskipun nggak sebesar yang kalau kita beli cabai keriting di pasar. Tapi lumayan lah kalau dibuat masak sendiri. Nih lihat teman-teman, bunganya itu masih terlihat banyak banget ya, masih subur. Untuk pemupukannya saya cuma menggunakan kompos atau pupuk kandang dan juga rutin disiram air cucian beras ya. Tanaman cabai keriting ini saya tanam barengan dengan sayur-sayur lainnya seperti pakcoy, dan ini ada kembang kol. Ini adalah pertama kalinya saya nanam kembang kol dan berhasil sampai sebesar ini. Mudah-mudahan sampai berbunga dan bisa panen. Sebelah sini ada Swiss chard atau bayam chard ya.
Dan ini masih kecil-kecil sekali. Di sini juga ada Swiss chard merah. Ini juga pertama kali saya tanam ya teman-teman. Yuk gantian kita cek perkembangan tanaman tomat cherry saya yang sudah mengeluarkan bakal-bakal bunga. Ini tanamannya ya teman-teman, saya tanam tomat cherry-nya di polybag. Nah, disinilah ada bakal-bakal bunga. Tentunya saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan aja bunganya itu nggak rontok dan berhasil menjadi buah. Sebenarnya tanaman tomat ini kemarin itu saya tanam langsung di raised bed ataupun bedengan ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa 2 hari berturut-turut tanaman tomat ini tiba-tiba layu dan mati, dan akhirnya saya pindah ke polybag. Dan jangan lupa dikasih penyangga atau turus seperti ini ya, soalnya tanaman tomat itu kan batangnya lentur ya, nggak bisa berdiri kokoh, jadi harus disangga seperti itu. Itu adalah tanaman jagung saya, dan sebelah sini ada si bunga telang saya, sudah lumayan rimbun kan, yang tadi kita panen. Di situ juga ada pohon murbei ya teman-teman, yang kemarin sudah saya pangkas supaya buahnya itu produksi lagi. Nah, dia sudah tinggi sekali sampai atas. Dan saya mau nunjukin tanaman pakcoy saya yang sudah siap panen. Panen pakcoy itu ada 2 cara ya teman-teman. Bisa kita petikin daun terluar atau yang paling bawah seperti ini, bisa juga kita langsung cabut aja beserta akarnya. Sebelah situ ada tanaman kacang panjang saya yang kemarin sudah saya panen, dan tadi pagi saya pangkasin daun-daun tua yang sudah menguning dan saya biarin aja di tanah seperti itu. Nanti pada akhirnya dia jadi kompos sendiri. Ini adalah semaian pakcoy yang udah berumur sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Karena tanaman pakcoy yang tadi di sana sudah siap panen, jadi saya langsung siapkan untuk menyemai lagi supaya kita bisa panen terus-terusan berkala. Nah, jadi ini tuh adalah biji si bunga telang tadi ya teman-teman. Saya sudah kumpulin banyak banget. Kita tinggal belah aja seperti ini, lalu kita ambil biji-bijinya. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu perlu biji-biji ini, cuman sayang aja kalau dibuang begitu saja. Siapa tahu nanti ada teman-teman atau saudara-saudara saya yang perlu benih bunga telang, saya bisa kasih. Soalnya saya menanam 1 pohon aja itu sudah bisa menghasilkan bunga yang setiap harinya bisa saya konsumsi ya teman-teman. Kita kupasin aja seperti ini, kita kumpulin bijinya, lalu kita simpan ya di wadah plastik ziplock ya teman-teman, supaya kedap udara, biar bisa awet bijinya, nggak kena jamur.
Nah, seperti inilah teman-teman cara saya menyimpannya. Jangan lupa dikasih nama ya, supaya kita bisa ingat ini itu biji apa, biar kitanya nggak bingung. Dan ini adalah kotak ajaib saya. Jadi saya menyimpan berbagai jenis benih atau biji itu di sini ya teman-teman. Saya jadiin satu supaya mudah kita mengambilnya. Abaikan kotaknya ya teman-teman, ini bekas biskuit, jadi kita bisa menggunakan barang-barang bekas seperti ini. Jangan langsung dibuang ya, tapi kita gunakan lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Assalamualaikum.